Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Tamara Putri dari kelas 10A. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang virus. Virus adalah organisme terkecil yang bersifat parasit dan bisa menimbulkan penyakit dengan cara menginfeksi manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri. Virus tersusun atas bagian kepala yang berisi DNA atau RNA, kapsid, virion, dan ekor. Ukuran virus lebih kecil dari bakteri, yaitu sekitar 20-300 nanometer. Lalu sejarah penemuan virus. Penemuan virus pertama kali dimulai tahun 1883 oleh Adolf Meyer. Saat itu terdapat penyakit yang menyebabkan bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Lalu akhirnya dikenal dengan penyakit mozaik tembakau. Namun, Meyer belum bisa mengidentifikasi patogen penyebab penyakit tersebut. Terus selanjutnya, Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892 menemukan bahwa penyebab penyakit tersebut adalah patogen yang sangat kecil dan penghasil toksin atau racun. Lalu Martinus Benjerik pada tahun 1897 meneliti perkembangbiakan patogen. Patogen ini tidak dapat berkembang biak di cawan Petri seperti bakteri. Lalu patogen tersebut tetap menyebabkan penyakit walau berkali-kali dipindahkan. Selain itu, patogennya tidak mati walau telah disiram alkohol. Benjerik pun menyimpulkan bahwa patogen tersebut adalah partikel yang lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri. Wendell Meredith Stanley pada tahun 1935, ilmuwan asal Amerika ini berhasil mengkristalkan patogen pada tumbuhan tembakau tersebut. Patogen itu diberi nama tobacco mosaic virus. Ciri-ciri tubuh virus, yaitu hanya memiliki bahan genetik RNA atau DNA saja, tidak memiliki sel atau bersifat aseluler, berukuran lebih kecil dari bakteri, memiliki bentuk yang bervariasi, hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron, lalu dapat dikristalkan, dan yang terakhir, memerlukan asam nukleat untuk berkembang biak. Lalu, cara hidup virus. Cara hidup virus adalah dengan menginfeksi sel makhluk hidup lain, membuat sel inang menghasilkan calon virus baru. Virus tidak bisa menghasilkan makanan, dan juga tidak mendapat makanan dengan mengkonsumsi makhluk hidup lain. Lalu untuk reproduksi virus itu bisa melalui dua siklus, yaitu siklus litik, siklus lisogenik. Lalu kalau siklus litik ada tahap penetrasi, terus pelekatan, sintesis, perakitan, dan lisis. Lalu dia awalnya sama, tapi bedanya lisogenik itu bakteri mengandung DNA virus, lalu dia mengalami pembelahan, lalu penyisipan DNA bakteriofag pada kromosom bakteri, lalu dia akan tahap sintesis dan masuk ke siklus litik. Lalu, klasifikasi virus berdasarkan jenis sel inang, yaitu yang pertama adalah virus pada tumbuhan yang terdiri dari tobacco mosaic, citrus vine phloem degeneration virus, terus ada virus tungro dan virus kuning. Lalu kalau virus pada hewan dan atau manusia itu ada herpes, coronavirus, terus ada polio, terus ada HIV, ada rhabdovirus, dan masih ada lagi. Lalu yang ketiga adalah virus pada bakteri. Kalau bakteri itu bakteriofag virus T4. Lalu klasifikasi virus berdasarkan jenis asam nukleat. Kalau ini bedanya adalah kalau virus DNA itu tuh dia mutasinya lebih lambat sehingga variasi virus sedikit. Tapi kalau kalau RNA itu mutasinya lebih cepat sehingga variasi virus lebih banyak. Terus kalau peranan virus yang merugikan yang terjadi pada manusia itu, pertama virus varicella zoster itu penyakit cacar. Lalu kalau polio itu menyebabkan lumpuh. Terus kalau HIV itu ke imun tubuh, merusak imun tubuh. Terus kalau Ebola tuh kena organ dalam, jadi kayak nanti kayak berdarah gitu. Terus kalau penyakit pada tumbuhan itu virus mozaik, virus tungro sama virus kuning. Terus ada
hewan, Newcastle disease, sama avian influenza, kayak virus mozaik. Pokoknya kalau tumbuhan nih kan, virus mozaik itu kan tadi yang sebelumnya virus bintik-bintik sama virus tungro. Kalau virus kuning tuh tadi terjadi kalau virus tungro itu dia pada padi, tanaman padi yang menjadi kerdil. Terus kalau virus kuning biasanya terjadi pada tanaman cabai. Terus kalau virus penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus itu yang Newcastle disease itu terjadi pada unggas. Terus kalau bovine papillovirus itu kutil. Terus kalau rhabdovirus itu biasanya disebabkan oleh anjing. Peran virus yang menguntungkan yaitu pembuatan vaksin, pembuatan interferon sebagai agen pembawa atau vektor, sebagai penyebab mutasi, melemahkan agen patogen. Sekian dari saya. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.